total aset. Seperti itu. Jadi begitu ya. Tiap ada return on itu kita langsung ingat, oh ini hubungannya dengan net income atau laba, tinggal dilihat pembaginya apa, aset. Kalau misalnya dia return on aset ya aset, kalau dia equity ya pakai total equity, seperti itu. Kalau misalnya return on investment ya kita memakai dengan investment, seperti itu ya. Itu profitability ratios. Kemudian ada market value ratios, yaitu melihat seberapa besar nilai perusahaan di pasar, seperti itu market value. Jadi pasti yang diketahui adalah market price, seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah harga sahamnya perusahaan, kemudian shares outstanding atau jumlah saham yang beredar. Nah, ini perhitungannya ada macam-macam ya, jadi ada price per share, earning per share, tapi hubungannya pasti dengan ini saham yang beredar, seperti itu. Saham yang beredar dengan harga saham. Gitu. Jadi kalau misalnya katakan PE ratio itu rumusnya price per share dibagi earning per share. Jadi earning per share itu tinggal earning dibagi shares outstanding, saham yang beredar. Seperti itu. Ingat, kalau misalnya dia per share pasti nanti untuk mendapatkan nilainya dibagi dengan shares outstanding, saham yang beredar itu ada berapa lembar sih, begitu. Kemudian ini ada yang namanya analisis keuangan DuPont. Jadi dia permainan rumus ya sebenarnya. Kan ada ROE dibagi dengan jadi awalnya itu dari ROE, return on equity. Itu merupakan net income dibagi dengan total equity. Nih, multiply by 1, TATA, total asset per total asset, kemudian di rearrange, akhirnya dapat ROE itu rumusnya ROA dikali EM. Seperti itu. Kemudian didapat lagi, jadi analisis keuangan DuPont itu sebenarnya menghitung ROE. Nah, dari perhitungan rumus-rumus ini, permainan rumus-rumus ini bisa didapat pada akhirnya ROE itu sama dengan profit margin dibagi dengan total asset turnover, bukan dibagi, dikali. Begitu. Kemudian ada yang namanya equity multiplier. ROA itu kan ini yang bisa dilihat kalau di sini ROA itu net income dibagi TA, total aset. Kemudian dikali total aset dibagi total equity. Total aset dibagi total equity sama dengan equity multiplier. Nah, jadi DuPont identity itu identik dengan ROE. Di sini menganalisis 3 komponen ini, yaitu profit margin, total aset, dengan equity multiplier. Ini tetap ya, saya berusaha upload tetap 90% lagi, nggak jalan-jalan dari tadi 90%. Jadi dilihat di rekaman ya nanti ya. Kemudian pada intinya seperti itu. Jadi DuPont ini menganalisis 3 komponen, profit margin, total asset turnover, dan equity multiplier. Profit margin itu untuk melihat bagaimana seberapa efisien perusahaan beroperasi, seperti itu. Seberapa efisien perusahaan mengendalikan biaya-biayanya, cost-nya, begitu. Sedangkan total asset turnover itu adalah kita dapat melihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya, begitu. Kan semakin besar atau semakin tinggi nilai total asset turnover, tentu berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola ininya ya, dalam mengelola asetnya, begitu. Kemudian equity multiplier merupakan pengukuran untuk mengukur financial leverage-nya perusahaan. Jadi long term debt-nya perusahaan.
Itu ada di equity multiplier financial leverage. Ini ada chartnya dari DuPont chart. Jadi kita bisa lihat yang awalnya ROE itu dihitung dari ROA EM. Ini sejalan sama di sini tadi ya. Sejalan dengan ini, perhitungan rumus ini. Jadi kalau multiply by 1 TA ini bisa didapat ROA kali EM. Bisa mendengar suara saya jelas ya? Kemudian sekarang kita perlu mempertanyakan kenapa sih perlu mengevaluasi laporan keuangannya perusahaan gitu. Jadi tujuannya ada dua, untuk internal juga untuk eksternal. Untuk internal buat apa dievaluasi? Karena ada dua, performance evaluation. Jadi yang namanya evaluasi itu selalu harus dilakukan ya dalam segala hal. Seperti meskipun kita pribadi tetap harus mengevaluasi, sehingga apalagi perusahaan gitu. Sehingga untuk penggunaan internal uses, yaitu untuk performance evaluation, mengevaluasi kinerjanya dalam perusahaan, entah itu dalam divisi-divisinya bagaimana, misalnya bagian penjualan, bagian marketingnya bagaimana, itu bisa dievaluasi menggunakan laporan keuangan ini. Katakan kalau misalnya dia turnover ini receivable turnovernya jelek gitu ya. Kenapa? Gitu. Ada apa di bagian divisi piutang ini seperti itu. Nah, kemudian ada planning for the future. Jadi setelah kita mengetahui misalnya evaluasi ini biasanya dalam jangka waktu 5 tahun ya. Untuk rasio-rasio ini perbandingannya tuh dalam tahun ke tahun biasanya 5 tahun. Melihat trennya. Tren itu dalam artian tahun pertama bagaimana, tahun kedua bagaimana, seperti itu. Untuk melihat trennya. Nah, ini dapat menjadi pedoman dalam mengestimasi future cash flow. Jadi nanti bisa istilahnya tuh forecast ya. Jadi bisa meramalkan kira-kira pada tahun segini paling nggak bisa dapat berapa, kayak gitu, bisa penjualannya bagaimana gitu. Hubungannya dengan evaluasi. Kan setelah dievaluasi kira-kira bisa dapat berapa, kayak gitu, penjualannya bisa dicapai, ada target berapa, seperti itu. Kemudian untuk external uses, karena kita pasti ada ini ya, ini konsep dasar dari akuntansi, karena background saya akuntansi, jadi saya sedikit paham. Pada dasarnya ada beberapa pemegang kepentingan dari perusahaan itu, eksternal istilahnya. Itu yaitu kreditor, supplier, customer, stockholders. Seperti, dan sekarang yang terbaru ditambah dengan society. Seperti itu. Nah, dari kreditor ini, nggak gampang dong dia meminjamkan uang ke perusahaan. Tentu sebelum dia meminjamkan uang, dia melihat dulu perusahaan ini memiliki kemampuan nggak untuk membayar hutangnya. Seperti itu. Tidak ada ceritanya perusahaan meminjamkan uang kepada perusahaan yang sudah dalam masa-masa memasuki kebangkrutan. Seperti itu. Karena pada akhirnya kan, ya jelas takut ya kalau tidak terbayar hutangnya. Begitu. Kemudian suppliers. Suppliers pun sama. Ketika perusahaan ingin membeli persediaan secara kredit, otomatis supplier melihat dulu dia ada kemampuan untuk membayar pembelian kreditnya enggak, begitu. Ini salah satu contohnya. Tapi pada intinya mereka akan mengevaluasi laporan keuangan dari perusahaan, begitu ya. Kemudian selain itu di sini ada benchmarking. Jadi rasio itu sebenarnya nggak bermanfaat ya kalau misalnya cuma dilihat angka-angka rasio begitu aja gitu loh. Jadi misalnya kita tahu untuk tahun 2012 rasionya sebesar ini begitu. Misalnya
receivable turnover